Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial modul 7, Determination of Relationship Between Activities and Location of Department. Adapun langkah-langkah pengerjaan Nightblock modul 7, yang pertama kita akan menentukan production floor, yang kedua kita akan menentukan ARC, yang ketiga kita akan menentukan normalization, yang keempat kita akan menentukan AAD, dan yang terakhir kita akan menentukan initial layout. Untuk study case sendiri dapat kalian sesuaikan dengan study case masing-masing FRI. Untuk study case PFT ini, yaitu perusahaan FRI memiliki 20 fasilitas produksi di lantai produksi, dari penerimaan sampai pengiriman dan fasilitas tambahan. Perusahaan ingin mengidentifikasi hubungan antar departemen. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya alur kerja yang baik, kelancaran jalur produksi, hingga hubungan yang baik antar masing-masing fasilitas dan meminimalisir adanya gangguan yang berdekatan dengan fasilitas. Selanjutnya kita akan lanjut ke sheet production floor. Nah, untuk sheet production floor ini kita akan membuat relasi untuk menentukan posisi masing-masing departemen sesuai dengan aktivitas dan aliran material. Berikut merupakan tabel alasan hubungan kedekatan antar departemen. Adapun alasan kedekatan ini dapat kalian sesuaikan dari kasus masing-masing FRI yang dapat dilihat pada artikel modul 7. Jadi nggak harus sama untuk alasan hubungan kedekatannya. Namun untuk study case pada pembuatan mesin Stirling ini, berikut merupakan alasan kedekatan yang digunakan. Yang pertama ada workflow sequence atau alur kerja yang berurutan. Yang kedua ada ease supervision atau kemudahan dalam melakukan pengawasan. Yang ketiga ada ease material movement atau kemudahan material dalam melakukan pergerakan. Dan yang keempat ada using the same equipment atau menggunakan peralatan yang sama dalam aktivitasnya. Yang kelima ada the importance of relationship atau pentingnya hubungan antara fasilitas 1 dan fasilitas 2. Dan yang terakhir ada noisy, dirty, dust, and vibration atau berisik, kotor, berdebu, dan getar. Selanjutnya kita akan mengcopy inisial dan fasilitas. Pada tabel 4 ini kita bisa copy saja langsung dari sheet initial layout. Ini bisa kita paste value. Nah, di sini kita memiliki 20 fasilitas. Selanjutnya kita akan menentukan kombinasi berpasangan yang nantinya kita akan lihat hubungan kedekatan antara masing-masing fasilitasnya. Ada beberapa kombinasi berpasangan yang akan kita lihat untuk hubungan kedekatannya. Dengan rumus dapat kita tulis di sini, yaitu sama dengan kombin total fasilitasnya. Di sini ada 20 fasilitas, maka 20 titik koma 2. Maka di sini nanti kita akan mencari sebanyak 190 kombinasi berpasangan yang akan kita lihat hubungan kedekatan antar masing-masing fasilitasnya. Selanjutnya kita akan menentukan kombinasi berdasarkan dari derajat kedekatan untuk setiap kode A, E, I, O sampai dengan X. Di sini kita untuk persentasenya ini sudah ada porsi masing-masing, yaitu A 5%, S 10%, I 15%, O 20%, X 5%, dan U ini sisa dari keseluruhan, yaitu 100 dikurangi dengan total A, E, I sampai dengan X. Sini kita akan mencari kombinasi berpasangan untuk setiap kodenya dengan rumus sini sama dengan round down persentase dari kombinasinya dikalikan dengan total kombinasi berpasangan titik koma 0 atau koma 0. Round down. Sini persentase dari kode A
dikalikan dengan total kombinasi berpasangan keseluruhan yaitu 190 di titik koma 0. Maka dari itu kombinasi berpasangan untuk kode A ini adalah 9 kombinasi berpasangan. Untuk kode E itu rumusnya sama. I O sama dan X. Nah, selanjutnya untuk kode U di sini rumusnya berbeda, yaitu result of combine dikurangi dengan jumlah dari kombinasi berpasangan A, E, I, O dan juga X. Sama dengan result of combine itu 190 dikurangi kurung buka sum kode A, E, I, O dan juga X. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk kombinasi berpasangan berdasarkan derajat kedekatan. Selanjutnya, apabila kita sudah mendapatkan total kombinasi berdasarkan derajat kedekatan, kita pastikan lagi apakah total seluruhan kombinasinya sesuai dengan kombinasi total yang telah kita cari, yaitu 190. Karena bisa saja kita salah hitung. Ternyata sudah betul 190 totalnya, maka dari itu kita dapat lanjut ke step berikutnya, yaitu menentukan hubungan aktivitas setiap fasilitas yang berdekatan berdasarkan dengan alasan kedekatan yang sudah kita tentukan. Yang pertama, kita akan copy dulu OPC yang ada di modul 3 dari sheet data. Kita copy saja OPC-nya. Mempermudah kita menentukan hubungan kedekatan. Nah, apabila sudah yang pertama, di sini kita akan menentukan fasilitas 1 dan fasilitas 2-nya. Untuk fasilitas 1 kita mulai dari area receiving. Kita akan kombinasikan dengan area di sini area A sampai dengan area ship, terkecuali dengan area receiving itu sendiri. Ini bisa kita drag saja. Selanjutnya untuk fasilitas 1 kita mulai dari fasilitas 2 yang paling pertama, yaitu fasilitas A. Selanjutnya kita kombinasikan dengan, karena fasilitas A tadi sudah di fasilitas 1, maka kombinasikan dari fasilitas B sampai dengan fasilitas ship. Seterusnya sampai dengan fasilitas W dan ship. Maka di sini kita akan mendapatkan totalnya yaitu 190 kombinasi berpasangan untuk setiap fasilitasnya. Nah, di sini sudah B, C, D, E, F, G, H sampai dengan terakhir W. Nah, lanjut kita akan menentukan hubungan kedekatan untuk setiap fasilitasnya. Yang pertama, kita ambil contoh REC dan GBBU. Nah, kita lihat untuk alasan pertama, apakah REC dan GBBU ini alur kerjanya itu berurutan. Nah, REC dan GBBU itu berurutan. Kenapa? Karena gudang bahan baku utama itu berurutan dengan area receiving atau penerimaan.
kita akan menerima material dari area receiving. Maka dari itu, untuk fasilitas 1 dan fasilitas 2 REC dan GBBU ini reason 1-nya sesuai. Kita checklist untuk reason 1 karena sesuai. Kemudian kita lihat lagi ke reason 2 yaitu e-supervision. Apakah untuk fasilitas 1 dan fasilitas 2 ini ada kemudahan dalam melakukan pengawasan? Karena fasilitas 1 dan fasilitas 2 ini berdekatan, maka dari itu akan mudah dilakukan pengawasan untuk aktivitas di dalamnya. Kita checklist di reason nomor 2 karena sesuai. Nah, untuk reason 3 yaitu is material movement atau kemudahan dalam pergerakan materialnya. Karena fasilitas 1 REC dan GBBU ini alur kerjanya berurutan, maka dari itu perpindahan atau pergerakan materialnya itu, bahan-bahannya itu akan lebih mudah. Bahan-bahan yang dibutuhkan di fasilitas 1 dan fasilitas 2 ini nantinya akan lebih mudah untuk berpindah karena dia berurutan. Maka dari itu untuk reason 3 itu kita checklist karena sesuai. Untuk reason 4 ini using the same equipment, karena di sini untuk fasilitas 1 dan fasilitas 2 ini kita menggunakan peralatan yang sama dalam melakukan perpindahan barang, memindahkan barang-barang, yaitu menggunakan troli. Maka dari itu untuk reason nomor 4 itu kita checklist. Nah, untuk reason nomor 5 di sini the importance of relationship, apakah hubungan antara fasilitas 1 dan fasilitas 2 itu penting? Jawabannya adalah iya, penting, karena apabila REC dan GBBU berjauhan atau tidak berurutan alur kerjanya itu akan sulit dilakukan perpindahan barang, pengawasan dan lain sebagainya. Maka dari itu hubungan antara fasilitas REC dan GBBU ini sangat penting atau importance. Kita checklist di reason nomor 5. Nah, untuk reason nomor 6 adalah noisy, dirty, dust, and vibration atau berisik, kotor, berdebu, dan getar. Kita teliti lagi karena REC dan GBBU ini dalam fasilitas REC dan GBBU GBBU dan REC itu tidak menimbulkan aktivitas di dalamnya itu tidak menimbulkan berisik, kotor, debu, dan juga getaran, karena yang menimbulkan itu adalah aktivitas-aktivitas permesinan. Maka dari itu untuk REC dan GBBU itu untuk reason nomor 6 itu tidak sesuai. Kita tidak checklist di reason nomor 6. Kita hanya checklist di reason nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita lihat lagi contoh untuk fasilitas A ke B. Fasilitas A ke B. A itu adalah milling mesin 1 dan B itu adalah milling mesin 2. Untuk alasan nomor 1 yaitu alur kerjanya berurutan. Kita lihat pada OPC, milling mesin 1 dan milling mesin 2, operasi 1 dan operasi 2 ini berurutan atau workflow sequence. Maka dari itu reason nomor 1 kita checklist karena sesuai. Dan otomatis reason nomor 2, 3 dan juga 5 ini kita checklist karena apabila alur kerjanya itu berurutan, maka dari itu akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan, lebih mudah dalam melakukan pergerakan materialnya, dan hubungan antara kedua fasilitas itu penting. Maka dari itu untuk reason nomor 2, 3 dan juga 5 itu kita checklist. Nomor 4 apakah di checklist? Iya, karena keseluruhan fasilitas itu kita menggunakan peralatan yang sama dalam melakukan pemindahan, yaitu troli. Dari itu untuk reason 4 kita checklist. Dan reason nomor 6 apakah di checklist? Nah, untuk fasilitas A dan juga B atau milling mesin 1 dan juga milling mesin 2 ini memang menimbulkan noisy, dirty, dust, dan vibration. Tapi antara kedua fasilitasnya itu sama-sama menimbulkan suara-suara berisik, kotor, debu, dan juga getaran yang mana tidak berpengaruh buruk terhadap fasilitas 1 dan ataupun fasilitas 2. Maka dari itu untuk reason nomor 6 itu tidak di checklist. Nah, untuk selanjutnya kita
lihat lagi contoh di fasilitas 1A dan juga fasilitas 2C, A dengan C. Hubungan antara fasilitas A dengan fasilitas C. Apakah dia alur kerjanya berurutan? Fasilitas A itu milling machine 1, fasilitas C itu milling machine 3. Dia tidak berurutan alur kerjanya. Karena untuk milling machine 3 itu adalah proses dalam membuat gear berbeda dengan milling machine 1, yaitu dalam membuat base. Maka dari itu alur kerjanya tidak berurutan, maka reason 1 itu tidak di checklist karena tidak sesuai, dan otomatis reason nomor 2, 3 dan juga 5 itu tidak terchecklist juga. Namun nomor 4 kita checklist karena sama-sama menggunakan equipment yang sama dalam melakukan pemindahan. Nomor 6 tidak di checklist karena sama-sama fasilitas permesinan dan tidak menimbulkan kerugian apabila dia berdekatan untuk salah satu fasilitasnya. Dari itu di sini kita hanya checklist di reason nomor 4 saja. Selanjutnya kita ambil contoh di fasilitas A dan juga N, hubungan antara fasilitas A dan juga N. Kita lihat di sini A itu apa? Milling machine 1, dan N itu inspection table 3 atau inspeksi akhir, inspeksi final. Yang pertama, apakah alur kerjanya itu berurutan? A dan N, milling machine 1 dan inspection 3 itu tidak berurutan ya, karena A itu berurutannya dengan B, yaitu milling machine 2. Dan N ini berurutannya dengan apa di sini? N itu dengan O12, yaitu packaging table, N dengan O. Maka dari itu untuk A dan N ini tidak berurutan. Untuk reason 1 itu tidak di checklist, otomatis 2, 3 dan juga 5 ya tidak di checklist. Namun untuk nomor 4 ya di checklist karena sama-sama menggunakan troli. Nah, kita lihat di reason nomor 6 di sini. Fasilitas A milling machine 1 atau area milling 1 dan juga fasilitas N inspection table 3 atau final inspection. Untuk milling machine 1 atau area milling 1, fasilitasnya itu aktivitas di dalamnya itu menimbulkan berisik, kotor, debu dan juga getaran yang mana nantinya akan berpengaruh buruk apabila berdekatan dengan inspection table atau inspeksi final, karena benar-benar aktivitas di dalamnya itu merupakan aktivitas final yang apabila terganggu akan berakibat fatal untuk aktivitas-aktivitas di dalam aktivitas inspection table 3. Maka dari itu untuk reason 6 ini kita akan menghindari untuk fasilitas A dan N ini saling berdekatan. Maka dari itu kita dapat checklist di reason 6. Nah, karena ini masih banyak yang belum diisi, kalian harus mengisi keseluruhan total 190 kombinasi berpasangan. Kalian isi hubungan antar aktivitasnya. Di sini sudah. Nah, apabila sudah terisi seluruhnya, Nah, untuk reason 6 ini di checklist hanya khusus apabila fasilitas 1 dan fasilitas 2-nya ini salah satunya menimbulkan noisy, dirty, dust, dan vibration, dan salah satu fasilitasnya itu berakibat buruk apabila berdekatan dengan fasilitas permesinan tersebut. Maka dari itu reason nomor 6 itu yang di checklist antara permesinan dan juga fasilitas final saja, inspeksi final saja. Nah, apabila ini sudah, kita akan hitung totalnya dengan rumus sebagai berikut. Itu sama dengan count if reason 1 sampai 5 ini di drag, titik koma atau koma V kurung tutup dikurangi dengan kurung buka count if reason 6 di koma kutip 2 V kurung tutup dikali 5 enter. Oke, di enter. Ini bisa kita double klik
saja, maka kita sudah dapat totalnya. Nah, apabila sudah, kita bisa langsung copy saja hasilnya untuk tabel nomor 6. Tabel nomor 6. Paste value. Kemudian ini jangan lupa nomornya diisi. Kita blok klik di drag. Nah, kita akan mengurutkan berdasarkan total dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi itu kita bisa blok dulu. Pilih sort and filter, kemudian custom sort by column, yaitu di sini AJ, sort onnya self value, kemudian ordernya larger to smallest. Klik OK. Nah, otomatis dia akan mengurutkan dari total paling besar ke yang paling kecil. Nah, apabila sudah, kita akan menentukan, memberi warna pada kombinasi berpasangan setiap derajat yang sudah kita tentukan tadi. Kita bisa hapus ini kalau sudah. Nah, di sini kan untuk setiap kombinasinya itu ada porsi untuk kombinasi setiap derajat kedekatannya. Maka dari itu kita akan melakukan menentukan kriteria hubungan kedekatan berdasarkan derajat kedekatannya. Yang pertama itu kita mulai dari kode A. Kode A itu ada 9 kombinasi berpasangan, maka dari itu kita blok dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Kita beri warna merah. Untuk relation code-nya kita tulis A. Selanjutnya ada kode E. Kode E itu sebanyak 19 kombinasi berpasangan. Maka dari itu kita blok di sini dari 10 sampai dengan 28. Ini sudah 19 kombinasi berpasangan. Kita beri warna kuning. Dan kita beri kode E. Selanjutnya kita akan menentukan untuk kombinasi berpasangan kode I sebanyak 28 kombinasi berpasangan. Maka kita bisa blok saja sampai dengan nomor 56. Banyak 28 kombinasi. Kita beri warna hijau dan juga kita beri kode I. Setelah itu untuk kode O sebanyak 38. Kita bisa blok saja sampai dengan nomor 94. Sebanyak 38 kombinasi. Kita beri warna biru. Kita beri kode O. Dan kita di sini menentukan kode X terlebih dahulu sebanyak 9 kombinasi untuk kode X. 9 kombinasi untuk kode X. Kita tentukan dari bawah saja sampai dengan nomor 182. Kita beri warna coklat. Kita beri kode X.
dan sisanya adalah kode U dengan warna putih. Apabila sudah semua, kita akan lanjut ke sheet normalization. Jadi pada sheet normalization ini, tadi kan masih berbentuk kode-kode A, E, I, dan sampai dengan X. Nah, dari kode itu kita akan ubah ke data kuantitatif yang dapat dihitung, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mencari nilai-nilai di sheet-sheet berikutnya. Yang pertama di sini kita akan mengisi untuk from to-nya disesuaikan dengan studi case masing-masing, dimulai dari REC, GBBU, GBBP, kemudian dilanjut dengan fasilitas-fasilitasnya sampai dengan W dan juga SHIP. Ini bisa ditranspos saja untuk perpindahan dari baris ke kolom. Apabila sudah, sini kita akan menentukan normalisasi yang pertama dari REC ke GBBU. Nah, kita akan lihat dari sheet production for REC ke GBBU. REC ke GBBU ternyata dia itu relation code-nya A. Maka dari itu di sini kita dapat beri warna kotaknya itu merah dan juga kita beri nilai 1 karena di sini value-nya 1. Untuk REC ke GBBP, warnanya merah juga. Maka dari itu kita bisa beri warna merah dan juga kita beri nilai 1. Untuk REC ke A, itu adalah warnanya hijau. Maka dari itu di sini kita beri warna hijau dan kita beri nilai 0,6. Kita lihat REC ke B berapa? Nilainya apa sih, kodenya apa? REC ke B ternyata kodenya itu I, dan sampai dengan SHIP itu ternyata kodenya itu I. Maka dari itu di sini kita bisa langsung saja drag karena di sini memiliki kode yang sama dengan nilai yang sama, yaitu I dengan kode nilai 0,6. Kita langsung saja drag sampai dengan SHIP karena memang sama untuk hubungan kedekatannya. Nah, selanjutnya langkahnya sama, kita coba cari lagi GBBU ke GBBP. Coba kita lihat di sheet production floor, GBBU ke GBBP, GBBU ke GBBP. Coba masih ke bawah lagi, ternyata dia ini kodenya itu U, dimana warnanya putih. Maka dari itu di sini kita beri kotaknya warna putih dengan nilai 0,2. GBBU ke A, kita lihat lagi di sheet production floor yang sudah kita urutkan dan sudah kita beri warna kombinasinya. GBBU ke A, ternyata GBBU ke A atau A ke GBBU itu sama dan memiliki relation code-nya itu A. Maka dari itu di sini kita beri warna merah kotaknya dan juga kita beri nilai 1. Seterusnya sampai seluruhnya di atas garis diagonal hitamnya itu terisi. Apabila di atas garis diagonal hitamnya sudah diisi nilai normalisasinya, kita bisa langsung transpose saja untuk yang sudah terisi dari baris ke kolom, copy. Setelah itu kita bisa paste, special, transpose. Oke. Dan kita bisa copy, paste special, kita transpose, copy, paste special, kita transpose. Nah, ulangi sampai dengan seluruh normalisasi di bawah garis diagonal hitam ini terisi. Dan apabila sudah, kita dapat lanjut ke sheet berikutnya, yaitu menentukan ARC, Activity Relationship Chart. Nah, nanti akan disediakan untuk template Draw.io ARC-nya, dan kalian dapat sesuaikan untuk
nomor inisial dan fasilitasnya sesuai dengan Stadikes masing-masing. Namun di sini urutannya yang pertama yaitu REC, GBBU, GBBP, dilanjutkan dengan fasilitas berikutnya, dan yang terakhir W dan shape. Nah, apabila sudah di sini nanti akan disediakan untuk kode-kodenya A, E, I, O, U, dan juga X. Kita akan menentukan melihat hubungan kedekatan berdasarkan di sini ARC-nya. Kita akan lihat dari sheet production floor. Nah, untuk yang pertama contohnya REC ke GBBU, REC ke GBBU, yaitu pertemuan antara REC dan GBBU. Nah, ternyata kan di sini nih pertemuannya. Kita cari nih REC ke GBBU di production for REC ke GBBU, ternyata kan relation code-nya A. Berarti di ARC-nya kita taruh untuk kode A di pertemuan antara REC dan juga GBBU. Selanjutnya kita mau cari lagi nih REC ke GBBP. REC ke GBBP. Sini kita cari, kita lihat di production floor REC ke GBBP itu kan kodenya A. Maka dari itu kita di sini taruh kode A di garis temu antara REC dan juga GBBP, yaitu di sini. Kita beri kode A. Seterusnya sampai dengan seluruh hubungannya terisi, hubungan antara aktivitas di ARC-nya ini terisi keseluruhannya. Contohnya lagi, misalkan REC ke A. REC ke A itu apa? REC ke A, kita lihat pada sheet production for REC ke A itu hijau ternyata relation code-nya. Maka dari itu pertemuan antara REC dan juga A kita kasih kode di sini hijau atau I di sini. Berarti hubungan antara REC dan juga A itu di sini I kodenya. Apabila ingin lebih mudah lagi, kalian dapat lihat di sheet normalization. Di sini lihatnya ke barisnya. Kita lihat ke barisnya dari REC, untuk REC from-nya REC. Kita lihat di sini kan untuk warnanya kan merah dan hijau keseluruhannya. Nah, di sini bisa kita langsung saja di sini lihat. Kita langsung saja di sini berikan kode merah dan hijau keseluruhannya. Di sini baris pertama from-nya REC, kemudian yang kedua from GBBU. Bisa lihat di sini GBBU ke REC. Itu kan GBBU ke di sini GBBP ya. GBBU ke GBBP, kita lihat yang di atas garis diagonal saja, berarti sini GBBU ke GBBP sampai dengan selanjutnya ini kan warnanya putih, merah, biru, merah, kuning, putih, kuning. Nah, kita lihat di sini nih warnanya. Nah, kita pindahin aja nih untuk warnanya disesuaikan dengan kode. Kita bisa langsung isi untuk baris ke GBBU ini ke bawah, ke bawah dia akan sama. Namun kalian juga harus tahu juga untuk membacanya itu, misalkan hubungan kedekatan antara GBBU dan A itu apa sih hubungannya, kodenya apa sih. Berarti kan kita lihat pertemuan garis antara GBBU dan A, maka dari itu di sini kodenya adalah kode A. Lakukan sampai dengan keseluruhannya terisi. Apabila sudah, kita bisa lanjut ke sheet UFD. UFD ini kita akan menentukan unit flow distribution yang nantinya akan digunakan di modul 8 untuk software WinKSB, menentukan total letak fasilitasnya. Yang pertama di sini ada tabel from to dan rectilinear distance. Kalian dapat langsung copy saja dari sheet distance between facilities. Distance between facilities di modul 6A.
di copy boleh, di link juga boleh. Sini aku copy aja. Untuk rectilinearnya juga kita langsung bisa copy linear distance-nya. Aduh. Kita copy ke sheet UFD. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita akan mencari untuk data UFD-nya dengan rumus FTC cos dibagi dengan rectilinear distance. Di sini F sama dengan FTC cost itu dari FTC cost material handling cost di sheet modul 6. Di sini kan disesuaikan lagi untuk data for UFD-nya dengan kesesuaian isi FTC-nya. Sini kan ada beberapa yang diisi, ada beberapa yang enggak. Maka dari itu kita akan cari aja yang diisi ada nilainya. Tadi FTC dibagi dengan rectilinear distance. Kita balik lagi ke sheet UFD. Nah, untuk REC ke GBBU ini kan ada banyak, dari base, gear, arm, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan yang pertama aja, REC GBBU yang paling awal karena sama rectilinear distance-nya. Maka dari itu kita menggunakan yang pertama saja untuk REC-nya. REC ke GBBU, kita ambil REC GBBU base. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat lagi di sini, sesuaiin yang keisi itu ada REC ke GBBP. Dan selanjutnya kan nggak ada, berarti kita cari yang REC ke GBBP. Sama dengan FTC REC ke GBBP dibagi dengan rectilinear distance untuk REC dan GBBP yang paling awal, yaitu REC GBBP box. Nah, selanjutnya sama langkahnya, yaitu FTC dibagi dengan rectilinear distance. Sini jangan lupa disesuaikan lagi dengan data di FTC-nya. Apabila sudah terisi semua di atas garis diagonal hitamnya, kita bisa langsung jumlahkan setiap kolom dan barisnya. Bisa langsung drag saja. Nah, untuk barisnya juga sama, kita langsung sum aja. Ini bisa kita sum dari total barisnya. Oke, apabila sudah, ini hasil antara baris dan kolom itu akan sama totalnya. Apabila sudah, kita akan mengisi pada tabel unit flow distribution-nya dengan rumus, yaitu data for UFD dikali normalization. Nah, di sini untuk from to-nya disesuaikan lagi dengan nama-nama inisial fasilitas kalian. Di tadi kasus kalian masing-masing. Di sini data for UFD untuk REC ke GBBU, data for UFD REC ke GBBU dikalikan dengan normalization pada sheet normalization.
REC ke GBBU. Nah, selanjutnya itu di sini kan REC ke GBBP. Kita cari lagi data for UFD REC ke GBBP dikalikan dengan normalization REC ke GBBP. Seterusnya hingga keseluruhannya terisi sesuai dengan data for UFD-nya dan nilai-nilai yang ada. Sini di sini A belum. Dari itu data for UFD untuk GBBU ke A dikalikan dengan normalisasi dari GBBU ke A. Oke, dicek lagi apakah sudah sesuai, nilainya sudah terisi semua. Nah, apabila sudah, kita sum lagi untuk setiap barisan kolomnya. Kita drag aja langsung. Sama dengan sum dari ini bisa dicek lagi. Di sini ada nilainya atau enggak? Oh, ternyata di sini ada yang belum keisi untuk H. Berarti untuk H from H to I sama dengan data for UFD H ke I dikalikan dengan normalization H ke I. Oke, apabila sudah, kita bisa lanjut ke sheet berikutnya. Jangan lupa diisi untuk conclusionnya setiap sheet. Nah, di sini bisa inisial dan fasilitasnya bisa copy aja langsung dari production floor tadi nih. Bisa kalian copy langsung inisial dan juga fasilitasnya, disesuaikan urutannya. Yang pertama itu REC terlebih dahulu, GBBU, GBBP, kemudian nama fasilitas lainnya, W dan juga SHIP. Sini kita akan merangkum dari hasil normalization, kita pindahkan ke worksheet ini. Yang pertama kita akan mencari di sini di kolom berapa saja dia ada kode A atau kode yang berwarna merah untuk inisial REC. Kita lihat di normalization nih. Di normalization REC di sini yang punya kolom warna merah itu yaitu kolom 2 dan juga kolom 3. Dia memiliki kode A berwarna merah. Maka dari itu di sini kita bisa tulis 2,3. Untuk kode E-nya itu tidak terdapat kode E. Di sini hanya terdapat kode A dan juga kode I. Maka dari itu untuk I-nya itu ada di kolom berapa aja sih di sini? Dari kolom 4 sampai dengan kolom 20. Berarti kita bisa tulis di sini karena E nggak ada, kita strip aja.
kemudian I-nya itu dari 4 sampai 20, berarti 4,5. O dan juga U, X itu kan nggak ada yang memiliki kode O, U dan juga X di fasilitas REC, jadi itu kita strip aja. Langkah selanjutnya sama, kita bisa lihat di normalization-nya untuk inisial GBBU yang punya kode A itu di kolom berapa aja sih. Ternyata di sini ada di kolom 1 dan juga kolom 4. Maka dari itu di sheet worksheet-nya ini kode A 1, 4, 6 dan juga 7, sorry. Maka dari itu di sini kita tulis 1,4, 6 dan juga 7. Nah, untuk kode E itu ada di kolom berapa aja di sini? Di sheet normalization untuk GBBU. Kode E itu warna kuning, ternyata ada di kolom 8, 9, 11, 14 dan juga 15. Nah, dari itu kita tulis di sini 8, 9, 11, 14, 15. Nah, untuk kode I yang memiliki warna hijau di sini tidak terdapat kode hijau untuk from GBBU-nya. Dari itu kita strip aja. Selanjutnya kode O. Kode O itu di kolom berapa aja di sheet normalization untuk GBBU? Kode O ternyata di kolom 5 saja. Maka dari itu kita tulis di sini 5. Untuk U ternyata ini banyak kan. Untuk U itu warna putih, di sini ada kolom 3, 10, 12, 13, 16, 17 sampai dengan 20. Maka dari itu kita tulis di sini nomornya. Dan X itu karena tidak terdapat kode X untuk from inisial GBBU, maka kita stripkan saja. Langkahnya sama hingga keseluruhan inisialnya terisi. Baik, selanjutnya di sini adalah area allocation diagram. Untuk area allocation diagram ini kita menuliskan semua fasilitas yang ada pada sheet worksheet, di mana pada studi kasus PFT company itu terdapat 20 fasilitas. Setelah kalian semua memasukkan fasilitas yang ada pada worksheet ke dalam AAD, di sini terdapat penjelasan terkait setiap kolom yang ada pada tabelnya. Untuk kolom yang ini itu merupakan nama dari fasilitas, inisial dari fasilitas, kemudian di sini merupakan nomor dari fasilitas sesuai dengan yang ada pada worksheet. Kemudian untuk yang merah ini adalah fasilitas yang mutlak harus berdekatan. Kemudian untuk yang kuning itu adalah fasilitas yang sangat penting untuk berdekatan. Kemudian untuk yang warna hijau adalah fasilitas yang penting untuk berdekatan. Untuk warna biru adalah fasilitas yang cukup penting untuk saling berdekatan. Untuk warna putih adalah fasilitas yang tidak penting untuk berdekatan. Sedangkan untuk warna coklat adalah fasilitas yang tidak boleh sama sekali untuk berdekatan. Setelah kalian memasukkan seluruh fasilitas yang ada pada worksheet kalian, selanjutnya adalah memasukkan derajat hubungan dari fasilitas yang ada. Bisa dilihat untuk RSC sendiri ini di worksheet itu derajat fasilitas warna merah itu adalah harus berdekatan dengan nomor 2 dan nomor 3. Cukup kalian pindahkan kepada kolom yang tersedia. Begitupun untuk warna kuning, di sini tidak dapat relasi dengan fasilitas lain, kan cukup mengisinya dengan strip. Kemudian untuk warna hijau, di sini
terdapat derajat kedekatan, sehingga kalian pindahkan selanjutnya. Untuk yang warna biru pun di sini tidak terdapat derajat kedekatan, sehingga kalian cukup isi dengan strip. Untuk yang warna putih juga tidak ada, kalian cukup isi dengan strip. Untuk yang coklat pun tidak ada, kalian cukup mengisi dengan strip. Selanjutnya kalian cukup mengulangi langkah yang sama terhadap semua fasilitas yang ada, sehingga akan didapat seperti demikian. Semua ini adalah hasil pemindahan data yang ada di worksheet menuju ke AAD. Setelah area allocation diagram terpenuhi, selanjutnya adalah mempertimbangkan derajat kedekatan dari masing-masing fasilitas sesuai dengan angka yang tertera pada setiap kolom di setiap warnanya. Berikut merupakan hasil dari AAD yang sesuai dengan studi kasus perusahaan PFT. Dapat dilihat di sini, itu kalian bisa baca untuk nomor 2 itu dia wajib berdekatan dengan nomor 1, nomor 4, nomor 6, dan nomor 7. Karena untuk warna merah ini mutlak, jadi ini harus diutamakan terlebih dahulu, menempatkan dengan posisi warna merah terlebih dahulu. Selanjutnya bisa kita lihat contohnya seperti pada fasilitas nomor 12. Untuk fasilitas nomor 12 ini sendiri itu tidak memiliki yang mutlak untuk berdekatan dengan nomor 12. Akan tetapi jika warna merah tidak diketahui, selanjutnya kalian adalah berpindah ke warna kuning. Untuk warna kuning sendiri itu fasilitas nomor 12 itu harus sangat penting untuk berdekatan dengan nomor 11 dan 13. Sehingga untuk nomor 12 itu ditempatkan di tengah-tengah antara 13 dan 11. Begitupun nomor 11 di sini tidak memiliki derajat kedekatan dengan manapun, akan tapi di sini ada nomor 2 dan nomor 12. Namun nomor 2 itu tidak kita ditempatkan berdekatan dengan 11 karena untuk nomor 2 itu dia ada yang lebih penting untuk saling berdekatan dengannya, yaitu nomor 1, 4, 6, dan 7. Sehingga aturan yang kuning itu gugur dikarenakan ada aturan yang lebih tinggi, yaitu aturan warna merah, di mana nomor 2 itu mutlak harus berdekatan dengan fasilitas nomor 1, 4, 6, dan 7. Kalian bisa lakukan hal yang sama untuk setiap fasilitas yang ada, sehingga didapatkan hasil dari AAD seperti demikian. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan initial layout plus AAD. Pertama-tama kalian bisa melakukan pengerjaan pada sheet ini sesuai dengan urutan nomor yang tertera pada tabel, pada samping tabel.
Baik, pertama-tama di sini kita akan mengerjakan tabel yang nomor 1, dimulai dari production floor. Jadi untuk production floor ini didapatkan dari initial layout sheet pada modul sebelumnya. Diingatkan kembali untuk setiap data yang didapat dari sheet sebelumnya harap untuk di-link agar ketika terjadi kesalahan dapat dengan mudah memperbaikinya. Baik, selanjutnya adalah inisial, facility name, dan number of machine. Sama didapatkan dari modul sebelumnya, sheet initial layout. Berikut merupakan pekerjaan tabel pertama, kemudian selanjutnya adalah tabel nomor 2. Di sini adalah menentukan location fix dari masing-masing fasilitas. Untuk semua fasilitas itu dapat dipindahkan terkecuali receiving area, GBBU area, GBP area, warehouse area, dan shipping area. Kenapa fasilitas ini tidak dapat dipindahkan? Karena untuk GBBU, REC, dan GBBP itu mereka harus saling berdekatan, karena ketika supplier mengirimkan material yang diterima di receiving area, itu kemudian akan dipisahkan ke dalam GBBU dan GBBP, di mana GBBU sendiri ini adalah material atau raw material yang merupakan material utama dalam membentuk produk yang akan kalian buat. Sedangkan untuk GBBP sendiri adalah raw material untuk mendukung produk yang telah kalian buat. Contohnya seperti packaging. Maka di sini dapat dituliskan bahwa yang tidak dapat dipindahkan itu adalah REC, GBU, GBP, W, dan SIP. Selanjutnya pada tabel ketiga di sini kalian akan membuat layout berdasarkan dari AAD yang telah ditentukan. Dapat kalian lihat result AAD yang sebelumnya di sini itu kalian akan membuat sesuai dengan result AAD. Untuk ukuran setiap kotaknya itu bisa kalian lihat dari tabel yang di sebelahnya. Contohnya seperti fasilitas A, yaitu milling machine, itu adalah total lengthnya itu adalah 7 dan total widthnya itu 7. Jadi bisa kalian buat seperti demikian. Lanjut dengan fasilitas-fasilitas lainnya menyesuaikan dari result of AAD yang telah dibuat pada sheet sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan inisial beserta koordinatnya. Jadi untuk inisial ini sendiri itu didapat dari yang terdapat pada layout. Seperti contohnya ini A, kita tulis di sini A. Untuk koordinatnya itu yaitu diawali dengan sumbu Y kemudian sumbu X. Untuk A sendiri itu 0,0 sampai 7,7.
di mana 0,0 itu adalah ujung sebelah kiri atas dan 7,7 itu adalah ujung sebelah kanan bawah. Begitupun selanjutnya, seperti pada inisial B, itu adalah didapat 7,0 sampai 14,7. Selanjutnya adalah C, itu dapat dilihat 2,7 hingga 7,13. Selanjutnya sini masuk kepada sesi penjelasan sheet minimize. Jadi untuk sheet minimize ini kalian isi apabila luas total area FRI kalian itu lebih dari 45 dikali 45. Nah, jika melebihi dari 45 kali 45 itu wajib untuk mengisi sheet initial layout plus AD yang diminimize. Itu caranya kalian cukup membagi 2 dari total length serta total width yang ada pada tabel nomor 1 di sheet initial layout plus AD. Itu kalian cukup link saja ke sheet sebelumnya. Setelah itu untuk total width serta total length kalian bagi 2. Untuk total areanya didapatkan dari hasil perkalian total length dikalikan dengan total width. Selanjutnya kalian hanya cukup mendragnya saja hingga ke bawah. Untuk bagian RC hingga shape itu kalian masukkan secara terpisah. Sama, untuk yang ini langsung dibagi 2 saja. Dan setelah itu bisa kalian drag. Nah, jadi tujuan dari dibuatnya skala perbandingan 1:2 ini agar kemudian di proses selanjutnya itu kalian dapat melanjutkan untuk menemukan layout yang paling optimal. Nah, setelah memasukkan skala perbandingan 1:2 ini, jika sudah didapatkan layout yang optimal, itu kalian pada modul selanjutnya itu kembali ke ukuran yang sebenarnya. Jadi singkatnya tabel minimize ini itu hanya digunakan untuk mendapatkan gambaran lokasi sehingga dapat dimasukkan ke proses selanjutnya pada aplikasi WinKSB. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan terkait production floor plus additional facilities. Di mana pada sheet ini itu kalian menambahkan additional facilities. Dan pada studi kasus PFT Company itu kita menambahkan musola, toilet, pos security, tempat parkir pegawai, kantin, dan kantor. Selanjutnya adalah menentukan alasan kedekatan dari setiap fasilitas adisional. Seperti pada berikut, kalian bebas
menentukan alasan yang akan dibuat untuk fasilitas tambahan kalian. Kemudian setelah menentukan fasilitas tambahan itu kalian di sini akan menentukan kombinasi dari setiap fasilitas yang ada. Di sini untuk fasilitas itu terdapat 7 fasilitas. Jadi untuk rumusnya sendiri adalah kombinasi tujuh fasilitas. Dapatkan hasilnya 21. Dan selanjutnya di sini adalah banyaknya kombinasi dari setiap warna. Dapat dilihat seperti berikut. Kemudian setelah dapatkan persentase dari hubungan antara fasilitas, selanjutnya adalah menentukan setiap kemungkinan hubungan dari masing-masing fasilitas. Pertama kita bisa mulai dari fasilitas yang paling atas dikombinasikan dengan fasilitas Q, fasilitas R, fasilitas S, T, U, dan V. Yang pertama di sini kita akan mengkombinasikan fasilitas P dengan fasilitas Q, di mana akan diberikan tanda checklist untuk fasilitas yang penting untuk saling berdekatan. Berikut merupakan contoh dari kombinasi fasilitas yang tertera pada tabel additional facilities. Kemudian setelah diketahui kombinasi dari setiap fasilitasnya itu kalian memasukkan ke dalam tabel yang berisi dengan warna agar kemudian dapat dengan mudah diidentifikasi pada langkah berikutnya. Berikut merupakan hasil dari production floor plus additional facilities yang selanjutnya akan kita normalisasi. Baik, selanjutnya di sini adalah normalization plus additional facilities, di mana ini tuh melanjutkan dari sebelumnya yaitu sheet production floor plus add facilities. Di sini saya akan mencontohkan terkait pengisiannya itu satu baris. Pertama-tama kita lihat untuk kombinasi P dan Q itu dapat dilihat adalah warna merah dengan value yaitu 1. Kemudian selanjutnya adalah P dengan R. P dengan R yaitu dapatkan warna putih dengan value 0,2. Selanjutnya P dengan S yaitu warna putih dengan value 0,2. Selanjutnya P dengan T yaitu warna hijau dengan value 0,6. Selanjutnya itu adalah P dan U yaitu warna hijau dengan value 0,6.
Selanjutnya adalah P dengan V. Yaitu warna putih dengan value 0,2. Kemudian selanjutnya apabila jika kalian sudah menyelesaikan secara vertikal, langkah mudahnya itu adalah kalian tinggal mengcopy, kemudian kalian paste transpose dan dapatkan hasilnya sebagai berikut. Langkah ini juga dapat kalian lakukan kepada baris selanjutnya untuk copy dan paste transpose, copy dan paste transpose, dan seterusnya hingga akhir pengerjaan dari normalization. Selanjutnya di sini kita akan membuat activity relationship chart plus additional facilities. Untuk additional facilities, langkah untuk membuat activity relationship chart sama seperti pada sheet sebelumnya. Akan tetapi pada sheet ini yang dibahas itu hanya terkait additional facilities-nya saja. Di mana di sini ada P yang mewakili mosque, Q yang mewakili toilet, R yang mewakili security post, S yang mewakili employee parking, T yang mewakili canteen, U mewakili office, dan V mewakili production floor. Di sini dapat kalian buat berdasarkan dari tabel normalization, di mana hubungan P dan Q itu adalah merah, dan kalian tulis di sini hubungan P dan Q adalah merah. Begitupun selanjutnya, P dan R adalah putih, sama seperti pada tabel ini. P dan R adalah putih, P dan S adalah putih, P dan T adalah hijau, P dan U adalah hijau, P dan V adalah putih. Hijau, hijau, dan putih. Dan untuk setiap warna juga jangan lupa untuk diberikan inisial warnanya. Seperti untuk merah itu adalah A, untuk hijau itu adalah I, untuk putih itu adalah U, untuk kuning adalah E, untuk biru adalah O, dan untuk coklat adalah X. Baik, pada kesempatan kali ini selanjutnya kita akan mengerjakan worksheet plus add facilities. Dimana untuk worksheet plus add facilities ini itu adalah proses yang memudahkan kita untuk mengidentifikasi derajat kedekatan dari masing-masing fasilitas dengan fasilitas lainnya. Bisa kita lihat dari normalization sheet. Di sini untuk P atau musola itu diketahui dia memiliki hubungan berwarna merah dengan Q yaitu toilet. Toilet itu dilambangkan dengan nomor 2, sedangkan musola dilambangkan dengan nomor 1. Selanjutnya itu adalah P dengan R. R itu adalah nomor 3 dan S itu adalah nomor 4. Sehingga untuk hubungan berwarna putih itu ada nomor 3 dan nomor 4. Selanjutnya untuk hubungan berwarna hijau itu ada di nomor 5 dan nomor 6.
Pada nomor 7 juga terdapat warna putih. Jika ada yang terlewat bisa dimasukkan kembali. Itu nomor 7. Sehubungan pada fasilitas musola tidak ada keterikatan warna kuning dan warna biru, maka dapat kalian lambangkan dengan strip di kedua warna. Begitupun selanjutnya pada toilet itu memiliki hubungan merah dengan musola yang berlambangkan 1. Selanjutnya itu dia memiliki hubungan berwarna kuning dengan fasilitas nomor 6, yaitu office. Kemudian selanjutnya memiliki hubungan berwarna biru dengan fasilitas nomor 3 dan nomor 5. Dan juga memiliki hubungan berwarna kuning dengan fasilitas nomor 6 dan memiliki hubungan warna putih dengan fasilitas nomor 4 dan nomor 7. Untuk warna hijau, karena tidak ada hubungan, bisa kita namakan dengan strip, gitu pun coklat. Dan kalian bisa kerjakan secara seterusnya, itu dapatkan hasil seperti demikian. Diingatkan kembali, untuk add facilities itu menyesuaikan dengan fasilitas tambahan yang akan kalian tambahkan pada studi kasus kalian. Baik, selanjutnya di sini adalah area allocation diagram plus add facilities. Di mana area allocation diagram itu sama seperti sebelumnya, kita mempunyai tabel yang perlu diisi dengan inisial dari fasilitas yang ada. Namun khusus untuk area allocation diagram pada kali ini, itu kita menambahkannya adalah add facilities. Dapat dilihat seperti pada worksheet plus add facilities, itu kalian tinggal masukkan inisial beserta nomor urutannya yang sesuai. Kemudian setelah dimasukkan sesuai dengan yang ada pada worksheet, kalian memasukkan nilai yang ada pada warna pada setiap kolomnya. Seperti untuk P atau musola itu ada nomor 2 untuk warna merah, untuk warna kuning tidak ada. Kemudian untuk warna hijau ada 5 dan 6. Untuk warna biru tidak ada. Sedangkan untuk warna putih itu ada 3, 4, 7. Dan untuk warna coklat itu tidak ada. Lakukanlah demikian hingga seluruh fasilitas terisi dengan angka pada setiap derajat kedekatannya. Nah, untuk memudahkan kalian juga bisa dengan menggunakan cara copy as a picture, kemudian paste. Nah, sehingga nanti di bawah untuk kalian memindahkannya itu akan lebih mudah.
Nah, baik, bisa kita lihat di sini untuk hasil dari AAD Add Facilities itu bisa kalian pertimbangkan terlebih dahulu dengan melihat warna-warna yang ada. Nah, seperti ini untuk fasilitas nomor 1 itu harus bersebelahan dengan nomor 2, di mana nomor 2 itu ada di bawahnya. Begitu pula dengan nomor 2 yang berdekatan dengan nomor 1. Dan selanjutnya menyesuaikan dengan urutan warna yang ada pada kolom. Dan didapatkan hasilnya seperti demikian. Baik, selanjutnya di sini adalah initial layout plus add facilities plus AAD. Yang dimana pada layout kali ini itu kita menggabungkan layout yang ada pada add facilities dengan initial layout. Pertama-tama itu kita harus mengisi tabel fasilitas yang ada pada sebelah kiri ini. Nah, ini didapatkan dari production floor plus add facility sheet. Yang sudah kalian buat di sini. Cukup kalian pindahkan. Dan selanjutnya itu adalah kalian membuat terlebih dahulu layout yang sesuai dengan add facilities kalian. Seperti yang terlihat di sini ada P, Q, R, S, T, dan U. Ada P, Q, R, S, T, dan U. Kemudian dilanjut dengan V. V di sini adalah initial layout, di mana ini tuh semuanya adalah production floor, tempat kegiatan produksi berlangsung dimulai dari material hingga menjadi bahan jadi.